memasuki ruangan, kita presensi terlebih dahulu. Lila Adi Hadir. Putri Nastiti Hadir. Cinta Ayu Hadir. Putri Suryani Hadir. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa untuk memohon perlindungan Allah. Semoga pembelajaran pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Itu salah satu siswa, silakan memimpin untuk berdoa. Kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Hari ini anak-anak kita akan mempelajari mengenai praktek pastry dan bakery. Untuk hari ini kita akan belajar praktek dengan kompetensi dasar membuat kue dari adonan lembaran puff pastry. Yang mana praktek hari ini merupakan praktek dari mata pelajaran produk pastry dan bakery untuk kelas 11 program keahlian kuliner. Sebelum pembelajaran praktek kita mulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nanti setelah peserta didik mengamati, menanya, mempraktekkan, dan mendiskusikan mengenai hasil praktek, peserta didik dapat menentukan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kue bolen sembolo sesuai dengan prototip produk Teaching Factory di SMK Negeri 2 Budayan sesuai dengan standar industri. Yang kedua, peserta didik dapat membuat kue bolen sembolo sesuai dengan prototip produk Teaching Factory di SMK Negeri 2 Budayan sesuai dengan standar industri. Di hadapan kalian sudah ada prototip dari produk bolen sembolo. Nanti untuk praktek hari ini kalian akan membuat produk seperti yang ada di hadapan kalian. Ya, sehingga ini kesempatan kalian untuk mengamati seperti apa bolen sembolo yang akan kalian buat. Nah, ini modelnya. Silakan kalian mengamati secara berkelompok. Nah, tetap dengan sana. Oke, dari hasil pengamatan kalian, adakah yang ingin kalian tanyakan untuk produk bolen sembolo? Untuk isi bolen apakah harus buah sembolo atau bisa diganti dengan variasi bahan lainnya? Ya, ini ada pertanyaan dari teman kalian, dari Mbak Surya. Apakah untuk kue bolen ini harus menggunakan buah sembolo? Mungkin ada dari kalian yang bisa membantu untuk menjawab? Saya, Ya, Mbak Ayu. karena buahnya unik. Ya, Mbak Ayu mengatakan bahwa buahnya unik. Mungkin ada yang akan menambahkan lagi? Saya Bu. Mungkin isi dari bolen ini bisa diganti dengan bahan yang lain seperti meses ataupun dengan keju. Oke, jadi untuk kue sembolo, untuk kue bolen ini ya isinya tidak mesti menggunakan buah sembolo. Dan untuk di SMK Negeri 2 Budayan, isian dari kue bolen ini menggunakan sembolo dikarenakan di sekolahan kita punya tumbuhan sembolo. Ya, tetapi pemanfaatannya belum maksimal, belum banyak dimanfaatkan. Dan untuk isian sembolo ini merupakan salah satu cara untuk memvariasikan dari kue bolen. Jadi kalau kalian akan mengisikan atau membuat isian tidak hanya dari buah-buahan, tetapi dengan tadi seperti disampaikan oleh teman kalian, dengan meses atau dengan keju itu dibolehkan karena akan semakin menambah variasi dari kue bolen. Sebelumnya kalian sudah diberikan job sheet mengenai pembuatan bolen sembolo ya untuk hari ini. Apakah dari job sheet ini sudah kalian pelajari? Sudah. Kalian sudah paham? Sudah. Oke, berarti kalian nanti siap untuk melaksanakan praktek. Adakah pertanyaan? Tidak. Sebelum pembelajaran praktek kita mulai, kita pastikan dulu ya untuk penggunaan uniform kalian, kemudian untuk personal hygiene kalian harus diperhatikan dengan benar. Kalian harus menggunakan masker, kemudian pastikan bahwa kuku tidak panjang, kemudian kalian tidak menggunakan perhiasan secara berlebihan, gunakan tutup kepala, kemudian menggunakan apron, baju praktek, dan sepatu yang tidak licin. Sebelum kita mulai praktek, kita lihat terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini lebih bersemangat lagi. Kalian siap? Siap. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK 2 Budayan Jaya, jaya, jaya. Sekarang kita mulai praktek. Yang pertama kita akan membuat adonan kue bolen dengan cara teknik manual. Kita siapkan pot terlebih dahulu, kemudian masukkan bahan-bahan. Dari yang pertama kita masukkan tepung terigu, kemudian gula pasir, biji bubuk, baking powder dan garam, butter, dan margarin. Kemudian telur.
sedikit air. Turunkan adonan pada meja persiapan. Lanjutkan proses pemilihan dengan teh. Untuk yang kedua, kita membuat adonan bolen dengan cara menggunakan mixer. Yang pertama yang kita lakukan adalah memasukkan bahan-bahan ke dalam kom adonan. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah adonan ini sudah kalis atau belum. Ya, untuk cara cek apakah adonan itu sudah kalis atau belum, kalian bisa mengambil sedikit adonan, kemudian coba kalian letakkan, dan di situ sudah tidak timbul sobekan, maka adonan ini bisa dikatakan adonannya sudah kalis. Oke, setelah itu kita lakukan proses untuk rounding. Roundingnya cukup, kita istirahatkan terlebih dahulu. Tujuannya rounding dan pengistirahatan ini supaya nanti adonan itu timbul lapisan antara lemak dan adonan. Oke, kita akan membuat isian kue bolen dari bahan sembolo. Caranya ambil buah sembolo, kemudian kita kupas. Masak sembolo di atas api kecil. Dan air menyusut. Sembolo sudah kering, matikan kompor. Pindahkan adonan ke pan. Kemudian dinginkan. Untuk pembuatan isi bolen sembolo, kita buat dulu adonan dari pisang. Kukus pisang kurang lebih 20 menit. Pisang menjadi beberapa bagian. Masukkan pisang pada panci. Tambahkan bahan yang lain, air, kemudian gula, susu, dan mentega. Masak pisang dengan diaduk-aduk menggunakan api kecil. Adonan pisang sudah matang dan air sudah menyusut. Matikan kompor. Pindahkan adonan pisang dalam kom, kemudian dinginkan. Setelah isian dari kue bolen sudah dingin, kita letakkan pada loyang dengan ukuran 28 x 10 cm. Kemudian kita ratakan, tuang di atasnya dengan adonan pisang. Setelah rata, kemudian isian kita jalankan. Kita akan membuat strusel untuk taburan pada olesan bolen sembolo. Strusel ini dibuat dari bahan-bahan tepung, gula halus, dan margarin dengan perbandingan yang sama. Campur semua bahan dalam kom, kemudian kita aduk. Hasil strusel yang sudah jadi. Ini untuk pembuatan olesan kuning telur. Bahannya 1 butir kuning telur, kemudian susu kental manis 1 sendok makan, dan air 1 sendok makan. Adonan yang tadi dibuat dengan menggunakan mixer. Bagi adonan yang sudah kita rounding menjadi 3 bagian. Kemudian kita timbang kurang lebih 160 gram. Kemudian kita rounding lebih dahulu. Kita ambil 1 bagian lemak, pastry atau korslet, kemudian kita pipihkan. Kita ambil 1 bagian adonan, kemudian kita pipihkan, memanjang dengan bentuk persegi panjang dengan ketebalan kurang lebih 1 cm. Kita isikan lemak pastry dengan metode ini. Kita letakkan lemak pastry pada per 3 bagian. Untuk adonan yang tidak ada lemak pastry-nya ke bagian yang terdapat lemak pastry, kemudian kita tutup lagi adonan yang terdapat lemak pastry ke bagian atas dan dirapikan. Kita bungkus adonan dengan tujuan supaya adonan ketika proses pengistirahatan tidak menjadi kering. Kita simpan di dalam almari pendingin. Sekarang
kita pada proses pengisian dan pembentukan. Ambil satu bagian adonan, kemudian kita tipiskan, posisi memanjang. Ketebalan perlu dijaga supaya adonan tidak rusak dan isi dari lemak atau porta tidak keluar. Ambil satu bagian lembaran adonan pastry, kemudian kita tipiskan. Untuk penipisannya pada bagian sisi luar dengan bentuk persegi. Jadi bagian tengah dibiarkan agak tebal. Sekarang kita memberikan olesan serta taburan untuk adonan yang tadi menggunakan mixer. Kita oles terlebih dahulu dengan kuning telur. Nanti pemberian strusel setelah 2 kali proses pengolesan. Kemudian kita oles lagi untuk yang kedua kalinya, baru taburan strusel berikan. Tadi paketnya hari ini bagaimana? Menyenangkan. Sekarang kita lihat untuk bola yang tadi diolah menggunakan mixer dan oven gas. Kita lihat ya, kita lihat sama-sama. Kita bandingkan nanti dengan prototype. Kalian bisa lihat di sini untuk produk yang tadi menggunakan mixer dan oven. Kemudian kita lihat untuk bola sembolo yang diolah menggunakan teknik manual dan oven kompor. Kalian bisa mengamati di sini untuk teksturnya bagaimana seharusnya untuk produk pastry ya, karena produk pastry itu harus ada lapisan yang timbul pada kulit pastry ya. Oke, dari sini ada mungkin yang mau menanyakan? Saya Bu, kenapa yang menggunakan oven cutting itu warnanya tidak rata? Oke, ini dari kelompok yang tadi menggunakan teknik manual menanyakan kenapa kalau menggunakan oven manual atau oven kompor warnanya tidak merata. Mungkin dari teman-temannya ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, Mungkin apinya terlalu besar. mungkin apinya terlalu besar. Ya, Ibu simpulkan ya bahwa memang untuk pembuatan kue yang menggunakan oven ini memang sering terjadi warna itu tidak merata, terutama untuk yang menggunakan oven kompor. Hal ini disebabkan karena memang panas oven kompor itu tidak stabil, tidak rata. Jadi ada bagian yang tinggi dan rendah sehingga menyebabkan pemanasan yang ada di dalam oven itu tidak rata dan produknya akhirnya warnanya tidak merata. Dan untuk mengatasinya mungkin ada yang bisa ya? Mungkin diputar supaya tidak gosong. Oke, diputar supaya tidak gosong. Ini betul ya jawabannya, bahwa untuk mengantisipasi supaya warna tidak gosong itu ketika menggunakan oven kompor ini kita harus selalu sering melihat kondisi kue di dalam oven apakah sudah rata atau belum. Untuk produk yang kalian buat, Ibu simpulkan bahwa dari sisi tekstur ini sudah sesuai ya dengan prototype. Kemudian kalian bisa mengembangkan produk ini dengan diletakkan pada kemasan. Contohnya misalnya menggunakan kemasan Mika seperti ini. Ya. Nanti kalian letakkan dulu produk bulan pada cup. Kemudian kalian masukkan, kalian tata seperti ini dan kemudian kalian tutup. Nah, cantik bukan? Ya. Nah, kalau produk kalian dibuat seperti ini, maka produk kalian sudah layak untuk dijual dan dipasarkan. Dan produk ini sudah sesuai dengan standar dari Aira Bakery yang merupakan mitra dari SMK Negeri 2 Godean untuk pembelajaran TEFA. Pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan dengan baik. Apakah kalian puas? Puas. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, terlebih dahulu kita berdoa untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu siswa memimpin doa. Sikap berdoa mulai. Cukup. Oke, tidak lupa kita yel dulu ya sebelum pulang biar tetap semangat. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK 2 Godean Jaya, jaya, jaya.